Ya, jadi dua dekade itu kaitan dengan tutupan hutan alam di tanah Papua mengalami penyusutan. Jadi 20 tahun itu mengalami penyusutan sekitar 663.000 hektar. Salam jumpa lagi dalam channel Papua Insight. Bersama saya Teddy Wakum. Sahabat Papua Insight dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang hutan alam Papua dalam proses penghancuran. Ya, namun sebelum itu, buat kawan-kawan semua yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar Anda dan like ya. Dan bila perlu share video ini agar ini menjadi pengetahuan kritis bagi siapa saja. Nah, kali ini sudah hadir bersama saya Bung dan juga abang kita Wirya Supriyadi. Abang kita ini adalah aktivis lingkungan yang sudah bekerja ya dan punya pengetahuan yang sangat-sangat baik tentang hari ini kondisi tanah Papua dan alam Papua, hutan Papua. Seperti begitu. Kak Wirya, selamat datang ya. Saya langsung strike ini pertanyaan pertama ya. Kawan-kawan aktivis lingkungan mengatakan bahwa hari ini Papua di dalam hutan alam Papua dalam proses penghancuran. Silakan. Baik, terima kasih. Ini proses penghancurannya tanda kutip. Oke. Bukan strike, menghancurkan gitu. Oke, seperti kita ketahui sebenarnya bahwa hutan tropis Papua itu hutan yang terbesar ya. Jadi setelah Kongo, terus di Amazon, dan terakhir di Papua, tanah Papua gitu. Dan kemudian ini hutan tropis terbesar yang kemudian memang situasinya memprihatinkan. Nah, biasalah kita biasa dengar istilah deforestasi gitu. Jadi berkurangnya tutupan hutan alami. Jadi memang ada hutan ya, ini kan terminologi yang digunakan gitu. Kalau masyarakat awam mungkin hutan ya seperti kita lihat pohon-pohon apa hijau gitu. Ya. Tapi kemudian di pemerintah tentu ada punya regulasi yang mengatur soal ini. Nah, kaitan dengan hutan alam yang sedang katakanlah ada menerima situasi yang kita perlu perhatikan sama-sama, memberi atensi sama-sama. Ya. Nah, kalau kita bisa lihat di beberapa rilis oleh teman-teman CSO itu kemudian begitu banyak sebaran-sebaran konsesi atau izin-izin perusahaan. Entah tambang, entah perkebunan skala besar, lalu kemudian juga HPH. Nah, karena kaitan dan itu sebenarnya di Papua itu sendiri hutan alam tersisa dari Papua dan Papua Barat, tanah Papua itu sekitar 33 juta hektar. Oke, tahan di situ. Saya ada punya satu video menarik ya, yang diluncurkan oleh BBC ya, BBC Indonesia itu dengan judul Lara di Hutan Papua, Ancaman Serius Pembukaan Lahan Demi Sawit. Nah, kita saksikan video ini sebagai gambaran pembuka diskusi kita. Silakan. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Tapi kini menjadi target ekspansi konglomerasi bisnis kelapa sawit. Saya menangis, saya sedih. Kenapa saya punya hutan alam Papua yang begini indah yang Tuhan ciptakan untuk kami. Kami jaga hutan ini dengan baik. Dan kami tidak pernah bongkar hutan. Tapi orang dari luar datang bongkar tuh. Buat saya tuh luka. Masyarakat adat menerima ganti rugi Rp100.000 untuk 1 hektar hutan adat mereka. Saya kalau menurut iman, saya berdosa. Ini kan saya sudah tipu 10 marga. Terutama kepentingan perusahaan bikin sampai kita manipulasi saja ini sebenarnya. Di sini, apakah perusahaan sawit raksasa asal Korea Selatan melakukan pembakaran yang disengaja dan ilegal di lahannya? We have developed a technique
that can determine if a fire is intentional or not. This can bring liability to big corporations who are in charge of these concession sites. Perusahaan yang menjadi pusat dari kisah ini adalah pemegang sertifikasi dari lembaga sertifikasi produk hutan berkelanjutan terkemuka di dunia. Hutan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Papua secara turun-temurun. Ya, kawan-kawan, itu cuma gambaran singkat dan ini kita akan membahas lebih detail lagi. Jadi, ya biar lebih santai yang ya sambil ngopi kah atau sambil makan, tapi tetap kawan-kawan ikuti channel ini, ya. Silakan lanjut. Baik, sebenarnya film yang tadi ditunjukkan itu menunjukkan bagaimana eratnya korelasi antara masyarakat adat Papua ya, dengan hutannya. Bagaimana yang kaitan bahwa hutannya menjadi sumber kehidupan mereka dan mereka sangat tergantung dengan hutannya. Karena di hutan itu jadi sumber protein hewani, nabati, ya. Ada tempat-tempat katakanlah tempat moyang gitu. Nah, pun demikian ketika itu beralih fungsi misalnya dari hutan alam atau katakanlah masyarakat menganggapnya adalah hutan mereka, terus kemudian jadi perkebunan, tentu ini situasi yang akan merubah gitu dari sisi ekologis, dari kehidupan masyarakat adatnya, bahwa kemudian masyarakat adat menjadi katakanlah menerima dampaknya dan lingkungan juga terima dampak. Apa yang terjadi? Nah, itu yang kaitan dengan kalau misalnya teman-teman di beberapa tempat itu selalu mengatakan mereka diajak berdiskusi soal hutan mereka sebelum dan sesudah adanya investasi. Nah, mereka mengatakan misalnya katakanlah untuk daging, protein hewani itu daging entah babi, entah burung kasuari dan lain sebagainya, itu bisa diperoleh yang gratis. Oke. Gitu. Sayur-sayuran, tempat apa semua itu rata mereka peroleh gratis. Tapi ketika lahan itu berubah, jadi katakanlah seperti tadi perkebunan kelapa sawit, tentu mereka mengalami dampaknya. Dampak katakanlah sekarang ya agak sulit lah mencari hewan buruan gitu. Dan beberapa tempat moyang juga di beberapa lokasi itu juga digusur. Jadi memang tidak semua, ada beberapa wilayah-wilayah yang tetap ada eksis di lokasi-lokasi tersebut, tempat-tempat keramat tentu akan terlindungi. Namun ada beberapa juga yang harus terpaksa dibongkar. Nah, itu tentu membuat kondisi masyarakat adat kalau kita mungkin yang ini namanya shock gitu, kaget. Ya. Bayangkan, yang dulunya hutan alami, udara segar terus berubah, terus dulu bisa berburu, bisa mencari aksesoris budaya, obat-obatan alami, daun-daun herbal, dan berubah semuanya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke awal tadi bahwa mengapa sampai bisa dikatakan bahwa hutan alam Papua dalam proses penghancuran? Iya, karena kembali lagi ke tadi di awal bahwa kemudian banyaknya investasi di Papua dan yang menggunakan atau memerlukan lahan skala besar. Jadi bukan lahan 10 hektar, 2 hektar, ini ribuan hektar gitu. Ya. Nah, ini yang membuat situasinya hutan alam di Papua tentu mengalami ancaman. Misalnya kemarin itu ada sebuah koalisi yang merilis data, kemudian menyampaikan bahwa di tanah Papua itu ada menyusut sekitar 663.000 hektar. Oh. 663.000 hektar. 600 ya. Jadi ada koalisi yang menyampaikan data kaitan dengan penyusutan atau terjadi deforestasi itu 663.000 hektar. Ya, jadi 2 dekade itu kaitan dengan tutupan hutan alam di tanah Papua mengalami penyusutan. Jadi 20 tahun itu mengalami penyusutan sekitar 663.000 hektar. Nah, 29% itu kurun waktu 2001 sampai 2010.
Sedangkan dari 2011 sampai 2011 itu 71% gitu. Tapi kalau ditotalkan semua rata-rata terjadi deforestasi itu sekitar 34.000 hektar sekian per tahun. Itu 34.000 hektar itu per tahun. Per tahun. Itu untuk sawit tok aja atau HPH dan juga untuk tambang. Sebenarnya sini lebih fokus ke perkebunan skala besar itu. Perkebunan skala besar itu. Oke. Jadi ini cuma untuk khusus perkebunan ya. Ini datanya belum termasuk HPH dan juga dengan tambang. Benar. Luar biasa. Itu 34.000 per tahun. Silakan. Nah, itu juga yang membuat situasi ini memprihatinkan. Jadi bahwa di sisi lain misalnya di awal seperti saya sampaikan, hutan Papua ini hutan tropis terakhir. Kemudian ini sudah mulai dirongrong atau digerogoti pelan-pelan eksistensinya dari hutan alam Papua. Nah, ini yang cukup ada perlu sikap kita bersama untuk merespon situasi ini gitu, bahwa kita kemudian harus kalau serius menyelamatkan hutan tropis Papua, mari kita lakukan gitu. Secara individu, berkelompok dan lain sebagainya. Karena termasuk juga pemerintah juga harus diajak ini. Karena kita tahu bahwa izin itu dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Benar. Seperti begitu. Jadi pemerintah juga harus diajak nih. Jangan dia cuma berikan izin kemudian dia nggak tahu kemana begitu. Benar. Silakan, lanjut. Iya, tentu saja itu yang semua pihak jadinya memang harus kita punya komitmen bersama untuk menyelamatkan hutan tropis di tanah Papua itu. Tidak bisa CSO saja atau kelompok mahasiswa atau kelompok yang peduli lingkungan itu secara parsial, tapi harus inklusif untuk menyelamatkannya secara bersama-sama gitu. Nah, ini yang cukup memprihatinkan. Jadi memang juga saya pikir ada beberapa hal lainnya yang juga turut mempengaruhi. Misalnya juga ada program strategis nasional, misalnya kalau tidak salah food estate itu termasuk ada di Papua. Itu juga kalau saya keliru, silakan dikoreksi, itu butuh lahan sekitar 3,2 juta hektar. Yang di Merauke itu ya? Ya, di daerah selatan sebenarnya. Ada itu ya. Mive yang sebelumnya. Ini ada food estate lagi. Berarti baru lagi nih? Baru. Wush. Ya. Wow, itu berarti memang benar-benar kita dalam ancaman ini, Pong. Iya, jadi food estate itu. Hutan Papua dalam ancaman ini. Jadi itu ada di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, NTT, dan Papua. Nah, ini yang tentu di Papua juga kita harus memperhatikan dengan baik, dengan jeli gitu, kebijakan ini. Jangan ini juga nanti saya pikir sangat nanti mempengaruhi dengan luasan hutan alam yang ada di Papua gitu. Ini lahan besar ini. Kalau kecil saya pikir kita juga akan bisa inikan dengan baik. Tapi ketika ini jadi besar, tentu ini jadi tantangan kita bersama. Dalam yang kembali yang tadi saya sampaikan, kita mau tidak bersama-sama menyelamatkan hutan tropis Papua ini. Ya. Saya pikir sangat-sangat menarik gitu. Kalau dari pengalaman Bang Wirya sebagai aktivis lingkungan, perusahaan dia masuk, apakah dia memenuhi misalkan standar harus sudah sesuai dengan AMDAL, atau mungkin dia harus go green atau kemudian pro lingkungan, atau yang selama ini yang Bung Wirya lihat bagaimana? Sebenarnya itu harus dilakukan kajian secara baik ya, mendalam, karena kemudian tidak bisa secara parsial melihatnya, tapi harus menyeluruh secara holistik itu, yang kaitan dengan perizinan. Tapi sebenarnya yang di sini adalah bagaimana pemerintah atau semua pihak juga mendorong adanya evaluasi perizinan. Jadi kalau perizinan itu tadi banyak sekali syarat-syarat administratifnya dan lain sebagainya, tentu ini harus juga dipenuhi gitu. Kenapa begitu? Karena itu kan yang regulasinya dibuat oleh pemerintah gitu dan harus dijalankan. Nah, itu menjadi penting. Jadi
review izin itu entah di sektor perkebunan skala besar, lalu tambang maupun HPH, sehingga dari review izin itu kemudian baru bisa terlihat gitu. Apakah sebuah perusahaan A, B dan C misalnya memenuhi syarat atau tidak, dan bagaimana dengan soal kaitan dengan syarat-syarat administrasi yang lainnya, apakah lengkap atau tidak. Nanti setelah itu tentu kemudian ada rekomendasi-rekomendasi yang perlu saya pikir juga pasti ada dan ditindaklanjuti nantinya. Oke. Ini saya kembali lagi, kita bicara masalah penghancuran hutan Papua. Kita tahu bahwa dalam hutan alam Papua itu kan ada masyarakat adatnya. Dan kebanyakan masyarakat adat kan dia mengambil pohon atau menebangkan itu kan sesuai dengan kebutuhannya dia. Tapi ketika perusahaan masuk, ini perusahaan kemudian dia membabat habis lahan atau konsesi yang diberikan izin oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dari pengalaman yang Bung Wirya lihat sendiri di Papua ini sendiri, itu apakah kemudian perusahaan-perusahaan ini mereka masuk itu mereka kemudian memperhatikan masyarakat yang ada di sekeliling atau lingkungan yang di sekeliling, atau bagaimana, atau mereka menjadi ancaman yang serius untuk masyarakat adat itu sendiri? Baik, situasi itu sebenarnya kalau saya lihat dari Sorong misalnya, terus ke daerah Manokwari, Nabire, Sarmi, terus Bovendigul sampai Merauke, Kerom misalnya, itu yang kemudian situasi masyarakat adat tentu sangat terdampak gitu kan dengan adanya itu. Pelepasan misalnya kawasan tersebut, yang pertama mereka punya adalah hutan, terus kemudian menjadi sebuah perkebunan monokultur. Nah, apa yang terjadi di masyarakat adat ini tentu berdampak sekali dengan semuanya. Jadi bukan soal yang kaitan dengan kepemilikan tanah yang tenor itu jadi konflik, tapi juga kemudian mereka mempunyai, seperti tadi saya sebutkan, ada shock, ada keterkejutan dengan situasi yang berubah. Begitu. Nah, sebenarnya yang disebut penghancuran itu di beberapa rilis misalnya ada penghancuran kesepakatan rahasia. Kalau nanti penonton sudah pernah membacanya, itu juga di situ dijelaskan sebagaimana apa yang terjadi sebenarnya itu, walaupun mengambil skop di sebuah kabupaten di bagian selatan Papua, tapi di situ dijelaskan dengan detail misalnya bagaimana ada upaya-upaya dari sebuah perusahaan misalnya yang kaitan dengan dugaan-dugaan yang kemarin itu misalnya soal izin. Ada dugaan temuan izin yang bermasalah misalnya. Nah, tentu misalnya kembali ke masyarakat adat, ini yang terdampak tentu kelompok rentan itu, ke perempuan dan anak. Seperti kita ketahui bersama, misalnya kelompok perempuan dan anak itu tentu mereka sangat terdampak sekali. Pemenuhan gizi misalnya, jadi bagaimana misalnya masyarakat adat itu waktu hutannya ada, terus mereka gizinya terpenuhi dengan baik karena ada situasi yang mendukung, misalnya hewan buruan dan lain sebagainya. Ketika itu berubah, tentu mereka akan kesulitan memenuhi itu. Nah, gizi kepada perempuan tentu akan nanti ya kalau perempuan misalnya mengandung, punya anak kan, itu juga tentu akan berpengaruh kepada anak-anak mereka nantinya. Kita bicara masalah penghancuran hutan alam Papua. Apakah ancaman terhadap penghancuran hutan alam Papua ini dia menyeluruh di semua kabupaten kota yang ada di baik Provinsi Papua dan Papua Barat, atau bagaimana Bung Wirya melihatnya? Sebenarnya kalau yang kemarin teman-teman dari koalisi itu, kalau data mereka ya merata sebenarnya seluruh tanah Papua. Bahkan dari data yang mereka rilis itu ada 20 kabupaten. Dari Papua dan Papua Barat, jadi 83% itu terjadi. Bahkan yang 3 besar sebenarnya itu di daerah selatan Papua itu ada 2 kabupaten atau 3 kabupaten. Jadi memang besar sekali deforestasinya. Jadi ini yang cukup memprihatinkan gitu. Nah, kalau ini terus terjadi, tentu kan ini akan kalau misalnya ada katakanlah situasi yang tadi tanda kutip penghancuran semua, itu berproses pelan-pelan itu. Nah, tentu ini akan kalau ada perubahan-perubahan itu
misalnya perubahan kaitan dengan tutupan hutan alam itu tentu akan berdampak ke masyarakat dan lingkungan setempat. Nah, ada yang disebut nanti juga bencana ekologis misalnya. Oke. Jadi menarik. Apa sih bencana ekologis itu? Iya, karena memang ketika terjadi kerusakan di sistem ekologinya, jadi sudah tidak ada keseimbangan itu kan. Oh ya, apa ya istilahnya itu? Simbiotis mutualisme itu kemudian terkat. Ya, apa rantai atau jaring-jaring makanan? Sebenarnya sudah ada rantai yang makanan situasi itu yang ya? normal itu kan. Iya. Sebuah ekosistem tapi kemudian terganggu. Nah, ketika ekologisnya mulai gangguan tentu akan punya dampak. Nah, misalnya di beberapa tempat itu banjir, gitu. Jadi ada beberapa pihak yang mengatakan ini banjir akibat adanya dugaan pembukaan lahan, misalnya adanya investasi perkebunan skala besar dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun ini tentu, misalnya gini juga, kaitan dengan deforestasi, tutupan hutan alami yang berkurang. Ini kan dalam situasi misalnya di mana sebenarnya bahwa situasi yang climate change ini, perubahan iklim, pohon itu kan menyerap CO2. Tapi ya itu, sebenarnya saya berharap bahwa penyelamatan hutan alam di tanah Papua ini itu dilakukan oleh semua pihak gitu. Harus dipertahankan. Kalau dulu pernah membahas RT/RW itu kan ada komitmen dari pemerintah misalnya provinsi kan. Hutan lindung dan ya itu bagaimana tuh? Coba dijelaskan dulu. Kalau itu memang saya pikir kalau saya tidak terlalu banyak terlibat dengan RT/RW, tapi kalau lihat komitmennya misalnya itu harus dipertahankan itu soal komitmen pemerintah provinsi Papua. Itu komitmen sih, tapi sepertinya itu mimpi di siang bolong itu. Ya itu tugas bersama bahwa kemudian teman-teman CSO. Di satu sisi dia bicara mempertahankan, tapi izin terus diberikan kan sama saja mimpi itu. Nah itu yang tadi kembali ke awal saya bilang. Ini harus ada komitmen juga dari semua pihak kan, harus diperjuangkan bersama. Tidak bisa misalnya teman-teman CSO sendiri, terus aktivis lingkungan yang individu sendiri, jadi organisasi ini sendiri, tapi harus semua. Kita kampanyenya selamatkan hutan Papua, yang lain sibuk tanam pohon, yang lain bilang kampanye selamatkan, izinnya dikeluarkan, bahkan izin yang dikeluarkan kan sampai berskala ratusan ribu hektar ya. Sedangkan kalau kita penanaman hijauan penghijauan kembali, penanaman kampanye penanaman hutan pas cuma 1.000-2.000 pohon, ternyata ada yang jauh lebih rusak ya, skalanya lebih besar daripada itu. Ya memang pentingnya saya pikir semua pihak ya, terutama saya pikir pentingnya pemerintah, karena pemerintah sebagai aktor yang memberikan izin ini harus kita evaluasi bersama. Silakan lanjut Bung Wira. Ya tentu soal kaitan izin harus direview ya, semua pihak harus sama-sama duduk melakukan itu kan. Sabar, kemarin yang didorong review perizinan di Provinsi Papua itu bagaimana untuk kelanjutannya? Review yang mana? Review perizinan izin sawit yang didorong oleh kawan-kawan koalisi kalau saya nggak salah, koalisi penyelamatan sumber daya alam Papua itu. Oh ya, saya pikir itu menarik. Nanti ada yang bisa menceritakan bagian itu. Iya. Soal review. Karena sampai sekarang saya belum dengar ada review perizinan seperti begitu. Silakan. Iya, review izin itu menjadi menarik. Jadi yang existing jadi juga dengan dilakukan dengan yang ketat, bahwa kemudian kita harus melihat indikator-indikator kan, disepakati indikatornya bersama, apa yang menjadi target bersama, bahwa sebenarnya ada hal yang harus kita cermati gitu dengan pemberian izin itu. Jadi tidak serta-merta. Ya, khawatirnya kan misalnya ada sebuah perusahaan A, B atau C yang dapat izin, tapi perusahaannya tidak aktif gitu. Tidak aktif, jadi cuma menguasai tanah. Nah, ada kecenderungan kalau saya amati, mungkin juga ada yang setuju dan tidak setuju. Misalnya ternyata perusahaan-perusahaan itu cuma ambil kayu merbau. Dia bilang kayu apa? Kayu besi. Tebang-tebang, tapi kemudian tidak dilanjutkan lagi. Misalnya dia dapat untuk perkebunan skala besar kan gitu. Jadi ditinggal. Nah ini yang harus sebenarnya juga jadi perhatian semua pihak gitu. Nah saya berharap pemerintah, saya selalu tekankan terhadap pemerintah, karena pemerintah yang punya wewenang di sini. Ya memang berharap bahwa nanti ada review izin, terus ada hasilnya. Kemudian kalau tanah-tanah itu masyarakat adat punya, ya dikembalikan ke masyarakat adat.
Do yang punya jadi. Harus kembali ke dorang, bukan lagi membuat sebuah katakanlah izin baru atau dikeluarkan izin baru untuk perusahaan yang lain. Apalagi kita tahu bahwa proses pelepasan ya, misalkan izin prinsip dari masyarakat ke pemerintah itu kan banyak sekali kita temukan bahwa terjadi pelanggaran di sana, ya. Ada masyarakat yang tidak tahu tiba-tiba tanah adatnya sudah diambil saja begitu, dan ada klaim-klaim bahwa itu sudah diberikan oleh masyarakat, padahal masyarakat sendiri mengatakan bahwa kami tidak tahu. Itu cuma 1-2 orang yang kemudian mengatasnamakan suku dan lain-lain. Nah, ini persoalan yang terjadi di Papua. Oke, kita lanjut lagi bicara masalah hutan alam Papua dalam proses penghancuran. Bung Wirya sendiri melihat apakah ada rasa optimisme bahwa kita mampu untuk, saya bilang apa, menekan lajunya proses penghancuran hutan alam Papua. Gimana menurut Bang Wirya sendiri dengan di atas situasi hari ini yang begitu banyaknya izin yang diberikan dengan arus investasi yang begitu besar masuk ke Papua? Silakan. Iya, tentu saya pikir optimis ya, harus ada upaya-upaya untuk itu. Jadi kemudian misalnya itu yang tadi saya bilang juga tidak bisa kerja secara parsial atau secara sektor kelompok-kelompok tertentu, tapi kemudian harus kerja sama yang skala luas ini untuk penyelamatan hutan alam di Papua. Karena seperti kita tahu kalau hutan alam ini kan kemudian jadi penting gitu dalam ekosistem. Nah, hutan alam ini kemudian bagi saya ada katakanlah tadi di mana ada upaya lain itu. Jadi bukan sebatas soal investasi yang banyak diterima dan nanti menggerakkan ekonomi, tapi kemudian bagaimana sebenarnya juga memberdayakan masyarakat adatnya. Ya. Ada upaya-upaya lain misalnya. Jadi potensi-potensi sumber daya alam di lokal ya diharapkan bisa dikelola oleh masyarakat adat setempat. Gitu. Artinya apa? Artinya kemudian bahwa walaupun masyarakat adat ini katakanlah tidak dituduh sebagai yang melakukan illegal logging apa semua misalnya, tapi kemudian mereka punya situasi ekonomi mata pencarian alternatif. Misalnya ekowisata gitu kan, di beberapa tempat ada dilakukan itu oleh pegiat juga lingkungan oleh masyarakat adat. Jadi ada upaya lain. Nah, ini juga bagian dari upaya tadi sebenarnya. Jadi penyelamatan hutan tropis Papua ini dan termasuk hutan alamnya ya dilakukan oleh semua pihak dengan segala cara. Termasuk optimis. Ya. Termasuk misalnya melakukan review izin itu diharapkan dilakukan oleh pemerintah itu sama-sama teman CSO dan pihak berkompeten lainnya. Betul. Untuk review izin sektor perkebunan sawit atau skala besar, pertambangan maupun HPH. Jadi ini kemudian menjadi masukan juga buat pemerintah ya untuk segera mereview izin-izin yang ada ya. Melakukan review izin. Ya. Supaya kalau memang ada perusahaan-perusahaan yang kedapatan melakukan pelanggaran atau punya modus yang lain segera dihentikan. Iya, kalau sanksi kan ya pemerintah yang memberikan sanksi misalnya kan, entah sampai cabut perizinannya itu otoritasnya atau kewenangannya ada di pihak pemerintah. Pemerintah sendiri. Oke, saya pikir menarik ya apa yang sudah disampaikan oleh Bang Wirya. Kira-kira masih ada tambahan lain yang penting untuk disampaikan kepada sahabat dan pemirsa Papua Insight terkait dengan hutan alam Papua dalam proses penghancuran? Ya, saya berharap bahwa kita semua peduli lagi, sadar soal deforestasi yang terjadi, soal makin maraknya investasi yang masuk ke tanah Papua, di Papua maupun Papua Barat, dan kita harus melakukan upaya-upaya untuk penyelamatan ini, hutan tropis Papua ini. Itu harus dilakukan, penyelamatan hutan tropis Papua dari deforestasi gitu. Karena kalau tidak, ya sama nanti seperti di Kongo dan Amazon, ternyata tinggal nama saja. Oh, dulu hutan terbesar di hutan tropisnya, tapi kemudian ya tinggal nama. Karena bahkan Papua diklaim kan paru-paru dunia. Nah, maka jadi pertanyaan apakah masih di paru-paru dunia? Itu dia di pertanyaan. Atau paru-paru yang rusak? itu pertanyaan sama-sama. Apakah masih seperti itu atau kadang situasinya sudah berbeda gitu kan? Nah itu memang jadi otokritik bagi semua pihak gitu. Kita mau serius tidak menselamatkan hutan tropis Papua ini.
yang ada tanah Papua di Papua Barat, atau kita mau tinggal saja, tidak, tapi kita harus bersikap gitu Iya. untuk menyelamatkan hutan tropis Papua. Iya. Begitu closing statement dari Bung Wiri ada? Ya, saya harap penonton di mana saja Anda berada, mulailah kita untuk mendiskusikan soal situasi masyarakat Papua yang terdampak investasi. Marilah kita mulai mendiskusikan soal banyaknya investasi atau konsesi-konsesi di tanah Papua, dan marilah kita sama-sama gitu berkomitmen untuk menyelamatkan hutan tropis Papua. Ya. Jadi kita bergandeng tangan, dan tadi kita tetap optimis itu bahwa kita akan menyelamatkan eksistensi dari hutan tropis ini. Oke, baik, terima kasih buat waktunya kakak dan juga Bung kita. Hormat. Ya, ini adalah ancaman serius bagi tanah Papua dan juga bagi masyarakat adat, bagi orang Papua, bahwa mari kita selamatkan hutan Papua. Kita selamatkan hutan Papua, kita juga selamatkan ya hutan Indonesia, kita juga selamatkan lingkungan di dunia yang hijau ya. Kalau kita ikut merusak, tadi sudah dikatakan bahwa ini adalah harapan terakhir setelah banyaknya hutan-hutan yang ada di dunia yang sudah dihancurkan. Untuk itu, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk share channel ini ya, like channel ini, dan komentar. Saya kalau boleh saran, kawan-kawan bagikan channel ini kepada siapapun itu, biar ini menjadi pendidikan kritis ya kepada kita, agar kita menjadi pribadi yang ikut serta dalam mengkampanyekan dan juga ikut membantu share informasi yang baik untuk menjaga tanah Papua yang lebih baik dan go green tentunya. Mungkin begitu Bung Wirya. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Sama-sama. Dan Papua Insight selalu membuka kesempatan kapan saja apabila ada ide-ide yang menarik yang perlu untuk memberikan pemahaman kritis kepada masyarakat. Papua Insight sangat-sangat siap. 1 kali 24 jam siap. Itu sudah komitmen dari Papua Insight. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa.